Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini masih diberikan kesempatan untuk hadir di masjid ini, melaksanakan sholat subuh, kemudian dilanjutkan ngaji ba'da subuh. Juga masih diberikan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Masih semangat nggih Pak nggih puasanya? Masih semangat juga ibadahnya? Alhamdulillah. Karena memang salah satu anjuran kita di bulan Ramadan ini memperbanyak ibadah. Jangan sampai dijadikan alasan sebuah hadis yang mungkin pernah saya sampaikan di sini, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Akhirnya Ustadz, tidurnya orang berpuasa ibadah, saya tak memperbanyak tidur. Betul apa enggak Pak? Ya bukan seperti itu. Harusnya itu isyarat bagi kita. Kalau tidur saja ibadah, apalagi kalau kita gunakan untuk ngaji, baca Quran, i'tikaf dan lain sebagainya, pasti berlipat-lipat. Apalagi Nabi mengatakan siapa yang melakukan ibadah, kebaikan, sunnah di bulan Ramadan, maka itu sebanding pahalanya dengan kewajiban di luar Ramadan. Kalau orang melakukan kewajiban di dalam bulan Ramadan, sebanding dengan 70 kali pahala kewajiban di luar Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya jangan sampai ya pakai hadis yang viral itu ya. Man qama ramadhana, siapa yang bangun di bulan Ramadan, summa nama, kemudian tidur, summa qama, bangun lagi, summa nama, tidur lagi, summa qama, bangun lagi, summa nama, tidur lagi, fahuwa minasyuribin, maka dia adalah pengikutnya Mbah Syurib. Nah, coba sampai kayak gitu ya. Harus apa? Semangat. Mudah-mudahan semuanya semangat. Amin ya rabbal. Nah, pembahasan kita kali ini agak serius. Karena ini masalah zakat. Yang saya tulis di depan itu zakat fitrah. Saya tanya Pak, zakat itu rukun Islam yang keberapa? Sudah mulai bingung ya. Baru pertanyaan pertama sudah mulai bingung, apalagi masuk pertanyaan kedua, ketiga, keempat ini. Kalau Pancasila itu ada berapa Pak? 5. Alhamdulillah masih hafal ya. Jadi masih layak menjadi warga negara Indonesia. Nah sekarang, kalau zakat termasuk rukun Islam yang ke 3 atau 4 kok beda ini? Yang 3 itulah persatuan Indonesia Pak ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawmu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ustadz ya harus hafal nih Ustadz ya. Kalau bukan Ustadz nggak apa-apa, nggak hafal ya. Salah 3, 4 nggak apa-apa. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, fokus sekarang. Harus benar-benar konsentrasi. Ini serius. Karena ini berhubungan dengan kewajiban kita di bulan Ramadan. Salah satunya adalah zakat fitrah. Saya tanya dulu, yang betul itu zakat fitrah atau zakat fitri? Halo? Zakat fitrah atau zakat fitri?
Apakah ada hadis yang menyebutkan zakat fitrah? Nah, ini sudah mulai bingung, nggak apa-apa ya, karena gunanya ngaji ya kayak gitu. Ternyata kalau kita cek di dalam hadis itu yang dipakai kata-katanya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhraji zakatil bi ikhraji zakatil fitri. Di hadis yang dipakai adalah zakat fitri. Tetapi bukan berarti kata zakat fitrah salah. Para ulama boleh mengatakan zakat fitri oke, mengatakan zakat fitrah juga oke. Sama. Yang dimaksud ya sama maksudnya. Zakat fitrah ya zakat fitri, zakat fitri ya zakat fitrah. Artinya tidak perlu dipermasalahkan tentang masalah istilah ini. Ya, Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri sebelum berangkatnya kaum muslimin menuju lapangan untuk sholat pada hari raya. Dalam hadis yang lain dikatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi. Di sini hadis menjelaskan yang pertama tentang kewajiban dari zakat fitrah, bahwa zakat fitrah ini wajib bagi setiap orang. Tapi nanti harus tahu mana yang wajib, mana yang tidak. Misalkan ada orang sampai hari ini dia masih sempat Ramadan sampai tanggal segini meninggal. Pertanyaannya, orang yang meninggal mulai dari tanggal 1 Ramadan dia sempat puasa, tanggal 15 Ramadan meninggal. Saya tanya, orang yang ini wajib zakat fitrah apa enggak? Hah? Katanya siapa? Oh, ada yang wajib, ada yang tidak. Atau kasusnya seperti ini, ada orang yang lahir malam takbiran. Yang lahir malam takbiran wajib zakat fitrah atau tidak? Nah, atau lahir sebelum takbiran, asar, malamnya takbiran, wajib zakat fitrah apa enggak? Alhamdulillah, jawabannya salah semuanya. Ini yang akan kita bahas supaya tahu, oh ini yang wajib, ini yang tidak, ini yang wajib, ini yang tidak. Tapi kita pelan-pelan dulu. Jadi apa tujuan dari zakat fitrah ini? Salah satunya adalah sebagai penyuci orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa. Terkadang kita itu nggak sadar melakukan hal-hal yang menggugurkan pahala, gosip, ghibah, bohong, dusta dan lain sebagainya. Itu bisa menghilangkan meskipun tidak batal. Kalau yang masalah batal kemarin sudah kita bahas. Jadi itu diantara salah satu dari fungsi zakat fitrah. Apa fungsi yang lainnya, hikmahnya? Untuk memberi makan kepada orang miskin, mencukupi mereka sehingga tidak perlu minta-minta saat nanti hari raya. Yang ketiga adalah mendapat pahala karena telah menunaikan zakat sebagai kewajiban kita. Dan yang keempat, zakat fitrah sebagai bentuk syukur setelah kita sempurna melaksanakan ibadah puasa. Jadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, karena poin-poin di file ini sangat banyak, saya akan persingkat supaya langsung menuju ke poin-poin pentingnya. Zakat fitrah itu pakai apa? Kalau kita lihat dalam prakteknya, ada yang pakai uang, betul? Ada yang pakai makanan pokok, betul? Sebentar, saya tanya. Kalau di sini, ya di Masjid As-Sakinah, biasanya kalau zakat fitrah pakai apa, Pak? Pakai beras. Saya tanya, apakah ada yang pakai uang? Bagaimana hukumnya kalau misalkan pakai uang? Halo? Gimana, Pak? Beras ditukar beras. Ya kalau ditukar beras kan nggak ada masalah. Saya zakat fitrah pakai uang. Pertanyaannya seperti itu. Nggak ada penukaran pakai beras. Apakah boleh saya zakat fitrah pakai uang? Wes uang yang saya kasih. Kalau ditukar atau dibelikan beras kan wes nggak ada permasalahan. Nah, di sebagian tempat-tempat yang lain langsung nyetornya. Bahkan ada yang via transfer. Saya zakat fitrah, betul? Langsung bentuk uang. Gimana seandainya kita zakat fitrah dalam bentuk uang? Boleh atau tidak? Oke, sekarang kita bahas. Zakat fitrah itu pakai apa? Dalam hadis itu dikatakan kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am. Dahulu kami, katanya sahabat,
mengeluarkan zakat fitrah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri, maksudnya sebelum sholat, dengan satu sok makanan. Jadi di zaman Nabi, para sahabat, ya, ketika mengeluarkan zakat fitrah itu berupa makanan, dan makanan yang dikeluarkan itu adalah sesuai dengan makanan pokok setempat. Kalau di sana kurma, gandum, kalau di sini beras, ya nasi, beras itu nasi. Jagung kalau di Madura, ya enggak sih, nasi jagung ya. Rumput, emangnya kambing bukan ya? Rumput nggak termasuk. Hah? Pecel ya. Jadi kalau di sini beras bentuknya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau saya mengeluarkan berupa uang? Maka disebutkan di sini. Nah ini dalilnya. Langsung saya tunjukkan dalilnya dulu. Sudah kebaca semua? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Kita lanjut. Berarti sudah ada jawaban ya? Belum? Iya, masa pagi-pagi serius? Ngaji nggak perlu serius, sing penting masuk. Ngaji serius itu ngantuk biasanya. Betul Pak ya? Tapi nggak serius, ya malah repot nanti ya. Juga harus serius-serius. Bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang? Ternyata mayoritas ulama 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki mengatakan tidak sah kalau misalkan ada orang zakat fitrah dengan menggunakan uang. Tidak sah. Yang mengatakan sah itu hanya satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Kalaupun kita mau pakai mazhab Hanafi, harus satu paket dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh mazhab Hanafi. Nah terkadang kita itu mencampur adukkan. Ukuran satu soknya pakai ukuran satu sok jumhur ulama. Satu sok jumhur ulama itu ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,8, biasanya dibulatkan 3 kg, betul? Akhirnya orang seenaknya, oh saya pakai uang, anggaplah kita bulatkan biar mudah ngitungnya 3 kg. Harga beras hari ini berapa? Anggap 10.000. Akhirnya 3 kali 10 disetor 30.000. Ini zakat fitrah saya. Tidak sah kalau seperti itu. Berarti dalam pelaksanaan zakat fitrah ini ada yang namanya istilah talfik, mencampur adukkan. Memakai soknya jumhur ulama, tapi ternyata dikalikan sesuai dengan caranya mazhab Hanafi. Itu tidak boleh dalam bermazhab itu. Jadi harus satu paket. Bagaimana caranya? Kalau misalkan pakai pendapat jumhur ulama harus berupa beras 2,5. Oke, paling amannya 2,8. Lebih mudahnya 3. Lebih boleh. Kalau seandainya pengen mengeluarkan dalam bentuk uang, maka harus ikuti cara aturan yang telah ditetapkan oleh mazhab Hanafi, karena yang memperbolehkan hanya mazhab Hanafi saja. Bagaimana kalau dalam mazhab Hanafi ukuran satu sok bukan 2,8 tapi 3,8. Satu sok dalam mazhab Hanafi 3,8. Dikalikan, bukan dikalikan dengan harga beras, tapi harga makanan pokok di zaman Nabi, yaitu kurma. Nah kurmanya itu harganya berapa? Berapa kira-kira kalau kurma? Berapa? Tergantung jenisnya. Lah ya, kurma sing paling elek ya mungkin 50.000 dapat. Kalau kurma ajwa, ternyata data ini ada data di sini. Kebetulan saya punya file jenis-jenis kurma. Kalau mau pakai uang, kita lihat. Kalau kita mau pakai jenis-jenis kurma, kalau mau pakai uang, ya, kalau seandainya kurma yang kita beli adalah kurma ajwa, minimal akan tertunai kalau zakat fitrah kita pakai uang seharga 1.140.000. Oke, besok pakai uang atau pakai beras? Masa repot ini ya. Jadi baru tertunai kalau misalnya ukuran ajwa, ya, dikonversikan dengan kurma ajwa 1.140.000. Bukan seperti yang kita lakukan di zaman dulu 25.000 dikasih. Nggak sah.
Ya, cara mengkonversinya salah karena dikalikan dengan beras. Padahal aturan dalam mazhab Hanafi harus dikalikan dengan makanan pokok apa saja yang disebutkan oleh Nabi, di antaranya kurma. Kalau yang paling murah di sini kurma itu 171.000 baru tertunai kalau kita misalkan melaksanakan zakat fitrah dengan uang. Dan ini data tahun 2019. Sekarang 2023. Berarti bisa kemungkinan lebih tinggi dari ini. Mungkin 1.500.000 kalau misalkan kurma ajwa. Pertanyaannya, kalau melihat keadaan seperti ini, pakai uang atau beras? Beras pasti ya. Kalau beras cuma 100.000 cukup, Ustaz. Jadi jelas ya di sini ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, aturannya adalah harus ikut aturan dalam mazhab Hanafi. Tapi menurut jumhur ulama yang perlu kita ketahui, pakai uang tidak sah. Yang sah adalah hanya dengan makanan pokok. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat pada zaman itu adalah menggunakan makanan pokok. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu baru pembahasan pertama. Yang kedua adalah untuk pelaksanaan zakat fitrah terbagi menjadi 5. Jadi waktu pembayaran zakat fitrah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah waktun jawazun, waktu boleh. Jadi kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah itu di awal Ramadan, sudah boleh. Tanggal 1 Ramadan saya keluarkan. Cuma bukan waktu yang paling afdol. Cuma boleh sudah mengeluarkan. Yang kedua adalah waktun wujubun, waktu wajib ketika seseorang mendapatkan sebagian Ramadan, sebagian bulan Syawal. Nah, ini yang tadi di awal saya pancing. Kalau ada seseorang mendapatkan bulan Ramadan, mendapatkan Syawal, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi syaratnya dia dapat Ramadan, dapat Syawal. Makanya saya tadi nanya, kalau seandainya ada orang meninggal belum sempat Syawal, tanggal 16 Ramadan meninggal. Pertanyaannya, orang yang meninggal tanggal 16 Ramadan wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Nah, saya nggak paham. Syarat wajib mengeluarkan zakat kalau orang itu mendapatkan Ramadan, mendapatkan Syawal. Jelas ya? Mendapatkan Ramadan, mendapatkan Syawal. Ini harus dipegang. Kalau ada orang ikut Ramadan, tanggal 16 Ramadan meninggal, wajib enggak? Kenapa? Hanya mendapatkan Ramadan, belum sempat mendapatkan Syawal. Ini yang kadang-kadang orang bingung, ini wajib enggak ya? Orang tua saya meninggal tanggal 17 Ramadan, enggak wajib. Kenapa? Belum mendapatkan Syawal. Ada bayi lahir, malam nanti takbiran, lahirnya sekarang. Terus malamnya takbiran, wajib enggak bayi itu dikeluarkan? Wajib. Kenapa? Dapat Ramadan, dapat Syawal. Atau nanti malam takbiran, sekarang meninggal, wajib enggak? Nanti malamnya takbiran, sekarangnya meninggal, tidak wajib. Kenapa? Hanya mendapatkan Ramadan. Ada bayi lahir, lahirnya pas malam takbiran, bayi wajib enggak? Sudah jelas sampai di sini? Nah, itu tentang kewajiban bagi orang, apakah ini wajib atau tidak. Nah, ini adalah waktun wujubun, waktu wajib. Yang ketiga, waktun nadbun, waktu yang dianjurkan, waktu yang paling afdol ketika kita mau melaksanakan zakat fitrah adalah ketika sebelum kita menuju ke musola atau ke masjid tempat kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Intinya sebelum kita sholat Id. Mati ya. Jadi yang paling afdol sebelum kita berangkat sholat Id. Tapi kadang-kadang susah. Kalau misalkan pas mepet seperti itu kadang-kadang susah. Ya sama seperti untuk menghidupkan LCD ini susah ya. Nah, ini gimana ini? Saya sambil ceramah untuk menghidupkan ya susah juga. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, waktun karahatun, waktu yang makruh. Waktu yang makruh itu kapan?
membayar zakat fitrah setelah sholat id bukan berarti kalau kita lupa nggak bayar baru ingat setelah sholat id lalu kita bebas tidak membayar, tetap membayar. Cuma nanti itu termasuk apa? Qadha. Sama kalau misalkan waktu haram. Waktu haram itu zakat setelah hari raya Idul Fitri besoknya itu haram, tapi tetap kita wajib mengeluarkan. Ya, diqadha. Ibaratnya kita sholat, kita meninggalkan sholat, ya ketika bangun subuh terlewat jam 7 kita bangun, maka wajib diqadha. Oke, ini saya nggak fokus ini ya, gara-gara di samping bisa lah. Ini di close dulu mungkin, baru muncul. Baik, close dulu. Nah, bisa. Tuh. Malah mati. Tadi bisa ya? Oh, kenapa ya? Lanjut aja ya, sampai lanjut gak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai mana ini? Jadi ada 5 waktu. Waktu yang paling afdol sebelum kita berangkat menuju sholat id. Kalau seandainya kita terlewat, bukan berarti kita terbebas, tetapi tetap harus diqadha. Ibaratnya kita sholat, ya, ketika kita terlewat sholat baik sengaja ataupun tidak sengaja, wajib diqadha. Misalkan subuhnya terlewat, harus ketika kita bangun langsung segera. Ustadz, saya ini tobat setelah umur 50 tahun, hampir 20 tahun saya belum sholat Ustadz. Apakah sholat selama 20 tahun yang saya tinggal itu wajib diqadha Ustadz? Wajib tidak kira-kira? Hah? Wajib diqadha. Wajib diqadha. Gimana caranya? Dicicil. Sehari sholat 2 kali, sehari sholat 2 kali, sampai 20 tahun. Ustadz meninggal sebelum 20 tahun, belum lunas. Minimal sudah ada niat untuk mengqadha. Insyaallah Allah sudah faham di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sudah mulai gelap. Oke, kita lanjut. Dalam hadis disebutkan, faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya sah. Waman addaha ba'da sholati, siapa yang melaksanakan setelah melaksanakan sholat, fahiya sadaqatun minas sadaqati, maka cuma dianggap pahalanya sebagai sedekah biasa, tapi tetap wajib diqadha. Nah, itu tentang masalah zakat. Oke. Tentang masalah kemana kita harus menyalurkan zakat, maka di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu disebutkan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Jadi sudah jelas dalam surat
Taubah tentang orang yang berhak menerima zakat. Karena terkadang orang masih bingung tentang masalah orang yang menerima zakat. Contohnya masalah amil zakat. Amil zakat itu adalah salah satu kelompok yang berhak menerima zakat. Tetapi tentang kriteria amil, kadang-kadang orang masih bingung. Harus kita bedakan antara amil zakat dan panitia zakat. Coba kalau di Masjid As-Sakinah ini panitia zakat atau amil zakat? Panitia. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah orang yang mendapatkan surat tugas dari pemerintah. Karena sebenarnya yang mengelola masalah amil zakat itu pemerintah, kepala negara. Ketika sudah memberikan kewenangan kepada bawahannya untuk memberikan surat tugas dan lain sebagainya, mendapatkan surat tugas resmi, maka dialah amil zakat yang syar'i. Nah, amil zakat yang syar'i yang inilah yang berhak menerima zakat. Berbeda dengan panitia yang mungkin dibentuk oleh takmir sendiri, itu tidak termasuk amil zakat. Artinya panitia zakat berhak tidak menerima zakat? Tidak berhak. Terkadang di masjid-masjid, di kampung-kampung, panitia zakat tuh ngambil. Nah, itu yang sebuah kesalahan. Haram kalau seperti itu, tidak tertunai. Orang yang menyerahkan kepada panitia zakat, orang yang menyerahkan belum tertunai sebelum panitia zakat menyebarkan kepada yang berhak menerima zakat. Berbeda ketika orang menyerahkan kepada amil zakat. Orang yang menyerahkan kepada amil zakat itu sudah tertunai. Bisa membedakan sampai di sini. Nah, makanya harus dibedakan panitia zakat dan amil zakat. Gimana Ustaz caranya mendapatkan supaya ini menjadi amil zakat syar'i? Ya bisa, kita minta surat tugas, ya. Bergabung misalkan dari Basnas atau Lazisnu atau Lazismo, itu nanti akan memberikan surat tugas. Ini kan sudah badan-badan zakat yang sudah mendapatkan surat izin dari pemerintah. Artinya sudah resmi mengelola masalah perzakatan. Nah, ketika dari pihak sana memberikan surat tugas, nanti namanya sudah ditulis. Si fulan, si fulan, si fulan ditetapkan sebagai amil syar'i Masjid As-Sakinah tahun ini sampai ini. Maka dia itu berhak menerima zakat kalau sebagai amil zakat. Nah, bedanya kalau amil zakat dengan panitia zakat, panitia zakat tidak boleh mencampur beras. Faham maksudnya? Tidak boleh mencampur beras yang diterima dari orang-orang yang menitipkan kepadanya. Biasanya kan ada yang zakat dijadikan satu, betul? Kemudian dimasukkan ke kresek Masjid As-Sakinah. Kemudian disebar. Apakah di sini seperti ini? Tidak kan? Langsung diserahkan. Ada di sebagian masjid langsung seperti itu. Panitia zakat sudah bukan amil syar'i, dikelompokkan menjadi satu, kemudian dimasukkan kepada kresek atas nama masjid, kemudian disebar. Nah, ketika itu kembali kepada orang yang memberikan zakat, maka zakat tidak sah. Berbeda dengan amil zakat. Kalau amil zakat, orang menyerahkan ke amil zakat, sudah sah itu. Maka amil zakat mau dikelompokkan karena sudah menjadi haknya amil zakat. Faham sampai di sini? Mau disebar, mau balik lagi karena sudah sah ketika menyerahkan ke amil zakat. Maka tidak apa-apa. Ini bedanya kalau amil zakat dengan panitia zakat. Ini baru pertama. Ada lagi fakir miskin. Oh, ini mati masalahnya. Ada lagi fakir miskin. Bedanya fakir dan miskin itu seperti apa? Bedanya kalau fakir, kalau seandainya kebutuhan itu 10, fakir itu bisa memenuhi kurang dari separuh. 3, 4, 2 itu fakir. Kalau miskin lebih dari separuh tapi tidak bisa memenuhi. Kalau misalkan kebutuhan yang harus dipenuhi itu 10, lebih dari 10, 6, 7, tapi nggak nyampe 10, itu miskin. Dan bedakan dengan yatim. Yatim itu berhak nggak menerima zakat? Belum tentu. Kalau yatimnya termasuk yatim yang fakir, yang miskin, maka dia itu berhak menerima zakat bukan karena keyatimannya, tapi karena dia kefakirannya, kemiskinannya. Coba kalau misalkan yatimnya presiden, menteri, kaya apa enggak itu? Enggak berhak sama sekali. Ya, makanya hati-hati kalau misalkan menyerahkan ke panti asuhan, ya harus benar-benar tersebar kepada anak-anak yang itu. Jangan sampai malah
dikelola sama yayasan, kemudian dijual, berubah jadi uang, gak nyampe kepada ini, digunakan untuk pembangunan, gak boleh. Zakat mal misalkan, ada kadang-kadang ini zakat mal saya untuk pembangunan masjid, boleh enggak kira-kira zakat mal untuk pembangunan masjid? Hah? Tidak boleh. Kadang-kadang saya dapatkan seperti itu, karena saya sudah 7 tahun menjadi apa namanya, panitia zakat, ketua zakat ya. Pada waktu itu 7 tahun saya. Makanya ya dikit-dikit tahu kejadian-kejadiannya. Ini Ustadz, untuk pembangunan masjid saya tolak. Enggak. Masjid tidak berhak menerima zakat. Pondok pesantren tidak berhak menerima zakat. Karena yang berhak cukup 8 mustahik zakat itu. Seperti yang tadi disebutkan, fakir, miskin, amil, mu'allaf, firriqob, budak. Kalau budak sekarang nggak ada, ghorim, orang yang berhutang. Sudah punya hutang semua ini? Orang yang berhutang berhak menerima zakat. Ini punya hutang semua? Ya nggak usah gitu lah, yang pengen dapat zakat sampai bilang gitu. Orang yang berhutang fisabilillah, ini juga yang kadang-kadang pemahamannya berbeda. Fisabilillah kadang-kadang kiai, ustadz, takmir itu termasuk fisabilillah. Pertanyaannya, apakah benar kiai berhak menerima zakat? Halo? Fisabilillah itu sebenarnya pengertiannya apa? Orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di sini apa? Lah kita di dalam masjid ini berjuang di jalan Allah. Apakah yang di dalam masjid takmir, kiai, ustadz yang berdakwah termasuk berjuang di jalan Allah? Bukan itu yang dimaksud. Kalau kita cek kitab-kitab tafsir, kalau kita cek kitab-kitab fikih, ternyata yang dimaksud fisabilillah itu adalah orang yang berjihad, berjuang, berperang melawan orang kafir, tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah. Ya, orang yang berjuang. Artinya apa? Kiai, ustadz. Kalau menurut pendapat muktamad yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, tidak termasuk mustahik zakat. Jadi memberikan kepada kiai menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Loh Ustadz, kok ada prakteknya? Ada memang pendapat, tapi pendapat dari Imam Qofal, dan pendapat ini pendapat lemah, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah itu termasuk orang yang berjuang dalam kebaikan. Ada. Kalau dalam masalah fikih pasti ada. Yang mengatakan boleh pasti ada, yang mengatakan tidak pasti ada. Tapi harus kita fair. Yang disampaikan adalah bahwa dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat pendapatnya adalah kiai tidak termasuk. Ya, tapi kalau ditanya apakah memang nggak ada pendapat? Ada pendapat. Imam Qofal mengatakan kiai, ya, santri, apa yang berjuang pokoknya ya, yang ngajar TPQ itu termasuk dalam fisabilillah, maka berhak. Nah, kalau seandainya kita melihat seperti itu prakteknya, ya kita jangan langsung, katanya Ustadz gak berhak ini, ya jangan gitu. Mungkin dia pakai pendapat yang kedua. Kita itu harus berlapang dada kalau misalkan melihat perbedaan seperti itu, ya, biar nggak mudah emosi. Ya seperti sekarang ini kan pada melotot semuanya. Saya takut kalau kayak gini ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, biar nggak emosi dulu sebelum saya lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan. Ini masih banyak. Monggo, monggo Mbah, silakan. Mic-nya. Belum bisa. Pakai ini biasanya bisa. Coba. Ini kayaknya harus di close baru muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk memberikan zakat itu waktunya ada 5 Terus yang wajib memberi zakat itu harus mendapat 2 bulan puasa dan Syawal. Nah, tapi ada orang yang memberikan zakat pada awal bulan puasa, tapi setelah di pertengahan bulan puasa dia meninggal. Bagaimana Ustaz? Yang kedua, biasanya kalau di Madura itu zaman saya masih kecil ngaji itu zakat itu harus disetor kepada kiai. Kiai. Terima kasih. Nggih.
Di close dulu aja gak apa-apa. Jadi pertanyaan bagus. Tadi kan disebutkan waktun jawazun, waktu yang mubah, waktu yang boleh mengeluarkan zakat itu sudah di awal Ramadan, gitu Bang ya. Gimana kalau ternyata tanggal 17 Ramadan meninggal? Zakat yang dikeluarkan berubah menjadi sedekah. Ya, kenapa? Tidak termasuk zakat karena orang yang meninggal tidak mendapatkan bulan Syawal. Jadi dihitungnya sedekah, Bang. Ya, enggak apa-apa. Yang kedua, kalau di Madura biasanya nyetornya ke kiai. Saya orang Madura. Dan jamaah santri-santri di rumah saya itu pondok pesantren. Ya, bapak saya, ibu saya, saya, mbah saya, semuanya punya pondok. Dan benar yang disampaikan Abah ini. Santri-santri semuanya nyetor ke rumah saya. Dan diterima. Setelah saya tanya, loh kok diterima? Iya, pakai pendapatnya Imam Kofal. Nah, itu Bah ya. Jadi pakai pendapat yang kedua tadi. Apakah saya menyalahkan? Loh, kalau saya nyalahkan, oh iki datang-datang dari Surabaya kok kurang ajar. Itu harus, oh ya. Selama masih ada kaul di situ, ya sudah. Oh berarti pakai pendapatnya Imam Kofal yang menyatakan bahwa kiai berhak menerima zakat. Meskipun kita akui bahwa pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Gitu. Pernah juga ada jamaah, Ustadz saya mau zakat mal. Ke siapa Bu? Untuk Majelis Al-Anwar Sidoarjo. Saya tanya, majelis berhak nggak menerima zakat? Tidak berhak. Tidak berhak majelis. Masjid majelis nggak berhak. Berapa Bu? 15 juta. Waduh, 15 juta ini. Harus cerdas, pokoknya ini gimana supaya masuk ke majelis. Akhirnya terpaksa. Ya apa caranya? Yaitu pakai kaul yang kedua. Oke, berarti saya pakai pendapat yang kedua, Imam Kofal yang mengatakan bahwa saya adalah sebagai fisabilillah. Faham maksudnya? Saya terima, ya sudah, saya sebagai fisabilillah menurut Imam Kofal. Kemudian saya serahkan, tak sedekahkan semuanya ke Majelis Al-Anwar. Akhirnya masuk. Jadi bisa terkadang itu kita pakai solusi dengan pendapat yang lemah untuk mencarikan solusi. Contoh misalkan ada lagi, saat kita tawaf di Ka'bah, kalau dalam mazhab Syafi'i bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, bahkan dengan istri, batal enggak kira-kira? Suami bersentuhan dengan istri batal enggak? Bu, batal enggak Bu? Kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Itu Bu, itu istri sendiri itu. Apalagi istrinya orang. Oh, istri sendiri loh batal. Mazhab Syafi'i ini paling ketat masalah batalnya wudu. Nyentuh sengaja enggak sengaja, istri sendiri ataupun istri orang, syahwat ataupun tidak syahwat, batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab Hambali, Maliki. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Kecuali kalau dalam mazhab Syafi'i yang disentuh itu selain kulit, kuku nggak batal, gigi nggak batal, rambut nggak batal. Makanya bapak-bapak yang memang saya pakai, pokoknya saya nggak mau pindah mazhab, saya mazhab Syafi'i. Carikan solusi Ustadz, saya salaman nggak batal. Boleh, gampang solusinya. Ya. Satu, ya pakai kaos tangan, aman. Dua, saya pokoknya nggak mau pakai kaos tangan, gampang. Rambutnya Bu dijambak, ya Pak ya. Assalamualaikum, saya berangkat dulu. Nggak batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Karena nyentuh rambut bukan kulit. Giginya diketok. Assalamualaikum, saya berangkat dulu. Nggak batal. Kukunya disentuh. Nggak batal. Nah, ketika kita tawaf pakai mazhab Syafi'i di Mekah, itu mau tidak mau kadang-kadang kita bersentuhan sengaja atau tidak sengaja. Maka bertawaf, kesentuh, batal. Wudu, cari tempat wudu 1 kilometer. Ya. Balik lagi muter kesentuh, dapat 3, batal. Wudu mana? Cari tempat wudu, kesasar. Repot kalau kayak gitu. Makanya bisa kadang-kadang kita itu cari solusi. Pendapat yang pertama, kita bisa pakai pendapatnya mazhab Maliki. Cara wudunya harus kita ikuti mazhab Maliki, kemudian batal wudunya, kesentuh sengaja ataupun tidak sengaja, nggak batal, yang penting nggak syahwat. Atau pakai pendapat dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapatnya Imam Haromen yang mengatakan nyentuh nggak sengaja,
tidak batal, tapi ini pendapat lemah. Tapi ini sebagai solusi kalau misalkan dalam keadaan darurat. Bahwa sudah ada Sayyidina Muhammad. Gak usah apa-apa wes ya. Wes, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Monggo, ini 2. Monggo. Untuk yang panitia zakat ya, saya mau bertanya. Tadi kan yang untuk yang boleh dari mazhab Hanafi senilai dengan kurma. Nah, seandainya untuk yang panitia zakat di sini kita ingin tapi kan tetap memudahkan jamaah membayar dengan uang, yaitu bagaimana prosedur dan akadnya yang harus diucapkan oleh panitia zakat. Itu seperti apa ya, biar benar-benar kita memudahkan menerima uang tapi nanti dalam bentuk beras. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi disampaikan bahwa ada panitia zakat yang mencampurkan kemudian dicampurkan itu kan secara yang memberikan tidak sah. Tapi dari sisi yang menyampaikan tidak tahu. Taunya pokoknya memberikan zakat ke masjid. Nah, masalah dicampur atau enggak kan nggak tahu ya. Gitu kan. Itu gimana punya? Oke. Pertanyaan yang pertama, biasanya kan ada panitia yang memudahkan kepada jamaahnya, wes berupa uang, nanti saya rupakan kepada beras. Yang penting pertama ada akad menyampaikan kepada jamaah. Para jamaah bagi yang mau menyetorkan zakat, monggo di masjid menyediakan beras. Monggo bisa langsung kita rupakan beras. Seharga beras harganya sekian, ya 30.000 misalkan. Jadi jamaah tinggal bawa 30.000 karena sudah ada kesepakatan di sini nanti akan dirupakan beras, maka secara tidak langsung jamaah itu zakat fitrahnya bentuk beras. 1. Yang kedua, apa tadi ya? Tentang apa tadi? Mencampur. Ya, kalau panitia, sebentar saya tanya, fakir miskin berhak menerima zakat. Saya tanya, fakir miskin wajib nggak mengeluarkan zakat? Ini yang kadang-kadang saya fakir, saya nggak mengeluarkan zakat. Fakir miskin kita sudah tahu semuanya berhak menerima zakat. Pertanyaannya, fakir miskin apakah juga wajib mengeluarkan zakat? Wajib kalau dia bisa apa? Di siang hari dan malam harinya masih terpenuhi kebutuhannya. Faham maksudnya? Fakir miskin tetap wajib mengeluarkan zakat kalau di siang hari dan malam harinya Idul Fitri dia masih bisa memenuhi makanan, kebutuhan dan lain sebagainya. Dikhawatirkan kenapa kok tidak boleh mencampur ketika ada beras yang dikeluarkan oleh fakir kepada kita karena dia terkena kewajiban mengeluarkan zakat, kemudian kita campur, kemudian kita bagikan, termasuk dia yang mendapatkan 1 biji, 1 butir ya, kembali kepada dia, maka zakat fitrahnya tidak sah. Ustadz gimana? Masalahnya ini nggak tahu. Ya, paham maksudnya? Nggak tahu, ini pokoknya nitip kepada panitia. Nggak tahu dicampur apa enggak, akhirnya kembali kepada dirinya apa enggak? Dosa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Makanya perlu diilmui terlebih dahulu sebelum melakukan seperti ini. Makanya solusi supaya aman harus dilegalkan menjadi amil syar'i. Kalau amil syar'i boleh. Kenapa? Setelah memberi kepada amil itu sudah tertunai. Beda dengan panitia, memberi kepada panitia belum tertunai sampai nyampe kepada mustahik zakat. Bisa difahami? Gampang sebenarnya. Kalau mau dapat amil syar'i ya tinggal di sini ada NU atau Muhammadiyah atau Basnas, Pak saya minta surat supaya jadi amil syar'i, langsung gampang. Karena saya kan pernah ngurus masjid di sana. Langsung dibuatkan, oh yang jadi amil ini, wes gampang, langsung campur, kembalikan. Jadi tidak khawatir nanti kembali lagi, enggak, karena sudah ketika kita nerima itu sudah tertunai. Nah, yang jadi masalah ketika dia panitia, dia nggak ngerti, juga nggak ngerti, dicampur, jamaah nggak ngerti, kan kasihan jamaahnya. Yang tanggung jawab siapa dosanya? Panitia, karena dia yang siap membantu mengelola, betul? Siap bertanggung jawab berarti. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Tadi ada di sana. Oh, nggih, Mbah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini tidak ada panitia itu
menerima zakat. Jadi insya Allah kita tidak sulit soal itu. Jadi pertanyaan itu. Berikutnya masalah orang yang sudah meninggal, dikeluarkan zakatnya, entah itu berupa apa, diakadkan zakat atau apa gitu, atau nanti akan menjadi sedekah. Ini biasanya kalau di Madura itu ya banyak yang seperti itu gitu. Nah, bisa jadi dia mungkin zakat itu berupa qadha. Artinya dulu keluarkan. Itu kira-kira secara hukum, artinya dasar hukumnya itu kami mohon penjelasan Ustaz, karena kita jangan sampai terperangkap kepada ya yang ramai sekarang ini bid'ah. Dilolah dan jendela. Jadi ini kami mohon penjelasannya. Kemudian masalah zakat mal. Zakat mal ini kan terkait juga dengan pajak. Nah, kalau yang hati-hati orang nggak mikirkan itu, karena kalau misalnya pajak itu dihitung sebagai zakat, apakah pengelola pajak ini sudah syar'i atau bagaimana gitu ya? Apalagi ramai-ramai seperti sekarang ini. Kalau misalkan itu dihitung, kita nggak pernah hitung karena lebih baik lebih daripada kurang. Itu mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan pertama adalah tentang qadha zakat. Kalau misalkan kita punya utang kepada teman, wajib nggak kita bayar? Wajib. Kalau kita punya utang kepada Allah, wajib nggak kita bayar? Fadainullahu ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilaksanakan. Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih termasuk sholat, tidak hanya zakat. Ya zakat termasuk di dalamnya. Kalau ada orang punya hutang sholat misalkan, ya kita ambil contoh sholat 7 hari, punya utang sholat, kemudian dia belum sempat, sebenarnya punya waktu untuk mengqadha, tapi belum sempat mengqadha, ternyata meninggal. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan ya sudah, nggak usah diqadha, nggak perlu bayar fidyah. Pendapat yang kedua, wajib diqadha oleh walinya, oleh keluarganya. Pendapat yang ketiga, membayar fidyah setiap sholat yang ditinggalkan. Tetapi para ulama melakukan dengan cara apa? Ada yang digantikan oleh walinya, ada yang membayar dengan fidyah. Jadi gak mau lepas tangan, minimal seperti itu. Begitu juga dengan zakat. Kalau memang di waktu yang dulu punya kewajiban zakat tapi belum sempat untuk membayar zakat, dia ternyata kok meninggal, maka tetap fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Kalau kita punya utang kepada Allah, tetap lebih berhak untuk kita tunaikan, tetap kita bayar. Seandainya ada yang mengatakan gak wajib, sudah lebih aman mana kira-kira? Kita tetap mengeluarkan sama gak wajib, sudah yes. Lebih aman mana? Tetap mengeluarkan. Ya, harus pilih pendapat yang hati-hati. Katanya ustadz ini batal nyentuh perempuan, katanya ustadz ini gak batal nyentuh perempuan. Pilih yang mana? Kalau seandainya kita termasuk orang awam, sing aman, sing ikhtiyat, sing hati-hati, ya wes lah, saya gak nyentuh dulu gitu. Ya, kalau misalkan kita termasuk orang yang awam, tapi kan sebenarnya ada ilmunya. Kalau mazhab Syafi'i batal, kalau mazhab Maliki Hanafi gak sengaja, gak batal, gak syahwat, gak batal. Bahkan mazhab Hanafi gak batal
kecuali dia berjima. Sampai kayak gitu. Ya, 4 mazhab beda-beda. Jadi yang pertama tetap wajib diqadha. Ya, nggak ada kata bid'ah. Selama itu merupakan ikhtilaf dari ulama, jangan sampai muncul kata bid'ah. Masalah kunut misalkan, ulama berbeda. Selama itu bukan menentang kesepakatan ulama, jangan sampai mudah dari mulut kita ini keluar bid'ah. Ingat, mulut kita nanti akan diminta hisabnya, akan dipertanggungjawabkan. Bid'ah itu, bid'ah menurut siapa? Kan gitu kan? Jangan-jangan bid'ah menurut ente, kan gitu. Makanya jangan mudah. Apalagi Imam Syafi'i, ulama salaf mengatakan al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2 katanya Imam Syafi'i. Bid'ah yang pertama adalah bid'ah hasanah, yang kedua adalah bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah itu kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah bid'ah dhalalah. Ya, Imam Syafi'i itu wis kita kenal semuanya. Ya, hafal Al-Quran, hafal hadis, tafsir wis paham, bahasa Arab wis ngelontok, ganteng. Kita nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, nggak iso ilmu tafsir, nggak iso bahasa Arab, welek. Wah, iki angel. Ya. Pertanyaan yang terakhir apa bah tadi bah? Pajak. Kalau dalam Islam memang ada sebagian kelompok yang mengatakan pajak haram. Betul? Ada, kalau kita lihat di YouTube pajak haram. Dia nggak sadar kalau misalkan dia itu lewat di jalan itu hasil pajak loh ya. Dia lewat jembatan, pajak itu loh ya. Dia menikmati fasilitas-fasilitas umum, itu pajak. Dan pajak beda dengan zakat. Pajak beda dengan zakat. Pajak itu kewajiban kita untuk negara. Ya, pajak yang diharamkan itu yang seperti apa? Pajak yang dipungut secara liar. Itu yang haram. Nah, bedakan dengan zakat. Zakat itu cuma untuk mustahik, ya, yang sudah disebutkan. Jadi tidak bisa disamakan antara pajak dan zakat. Apa kewajiban kita sebagai warga negara? Wajib kita keluarkan zakat. Masalah pengelolaan, ternyata ada yang menyelewengkan, yang keluar dari syariat, yang tanggung jawab adalah pemerintah. Tidak semua lah ya. Lembaga-lembaga itu pas semuanya syar'i semuanya. Meskipun namanya bank syariah, belum tentu syar'i semuanya. Apakah lantas bank konvensional semuanya ada yang tidak syar'i semuanya? Enggak. Bank konvensional meskipun konvensional ada bagian yang tetap syar'i. Contoh, apa contohnya? Bank konvensional tapi diperbolehkan. Apa contohnya? ATM narik uang ada administrasinya. Nah itu meskipun pakai bank konvensional, kalau dalam kajian-kajian fikih itu tidak termasuk yang haram. Ya, kalau ngambil uang di ATM. Nah terkadang ada orang dia itu praktiknya bunga, riba, cuma diistilahkan secara syar'i. Kamu utang ke saya 1 juta, nanti kamu bayar 1 juta, sedekah ke saya 500.000. Istilahnya sedekah, ya. Mau diistilahkan syar'i. Kalau sudah modelnya seperti itu, tetap itu bunga alias riba. Bahkan kalau ngomong masalah bunga, ulama juga belum sepakat loh ya. Pernah dengar kan? Masalah bunga, semua ulama sepakat riba haram. Tapi kalau kita buka kitab-kitabnya ulama, ternyata bunga itu masih diperselisihkan. Cuma yang masuk ke kita, yang paling viral, bunga termasuk riba sehingga haram. Tapi kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama yang lain, ternyata masih ada ulama yang mengatakan bunga tidak termasuk riba. Ini kok melotot semua ya, saya takut kalau kayak gini nih. Ya cok ngono ta. Monggo Mbah, monggo. Jadi saya jelaskan dulu mengenai zakat dan pajak ini. Yeah. Kan dulu ada ketentuan dari pemerintah bahwa kalau kita mengeluarkan zakat resmi yang itu bisa dikonversikan dengan pajak. Itu kalau tidak salah begitu. Nah, tapi kita tidak pernah melakukan itu. Nah itu bagaimana secara ini? Makasih. Nah, kalau secara ilmu fikih kita lihat zakat itu diperuntukkan untuk siapa? 8 golongan. Sekarang kita lihatlah pajak, kalau misalkan dikonversikan dia sudah zakat, artinya dia sudah mengeluarkan pajak.
Pajak itu tujuannya apakah ke 8 golongan? Pajak apakah ditujukan kepada 8 golongan? Tidak. Jadi belum tentu semua yang disampaikan oleh pemerintah ya belum tentu sesuai juga, Bah, nggih. Belum tentu juga. Ya harus kita cocokkan. Zakat untuk 8 golongan. Pajak ternyata apa? Untuk layanan umum, ya, sarana-sarana nggak tertunai. Kita ngeluarkan pajak, wis ini saya anggap zakat, ya tidak tertunai. Kenapa? Tidak sampai kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi tidak harus pas, oh ya wis jangan ya. Kalau misalkan menurut kita oh nggak cocok, ya sudah, meskipun ada perintah seperti itu ya kita tetap lakukan. Pajak ya pajak, zakat ya zakat. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, monggo. Mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Ustaz menanyakan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu tadi disampaikan bahwa seperti makanan pokok setempat. Nah, kemudian tadi juga disampaikan juga kalau menurut mazhab Hanafi kan yang ada kurma dan sebagainya, itu di situ tertulis ada jenis-jenis kurma. Ya. Nah, saya kembalikan ke zakat fitrah itu lebih cenderung lebih baik sesuai dengan makanan pokok. Apakah yang kita keluarkan itu sama-sama beras? Apakah sesuai yang kita makan? Itu maksudnya yang biasa kita konsumsi, jenis kualitasnya, ya. Kualitasnya. Kan itu yang pertama. Yang kedua, beberapa kebetulan keluarga kami punya penyakit Ustaz. Jadi kalau makanannya itu berasnya khusus. Apakah nanti itu juga menggunakan beras khusus itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kami juga ingin menanyakan terkait masalah zakat penghasilan. Karena menurut pengetahuan kami zakat itu ada dua, satu nisab, yang kedua haul. Nah, kalau zakat penghasilan itu kok sepertinya langsung potong ke atas itu tanpa melihat nisabnya. Kalau menurut kami. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Zakat mal. Zakat mal itu banyak nanti. Salah satu contohnya adalah zakat penghasilan, zakat profesi. Oke. Yang pertama, apakah kualitas dari beras yang kita keluarkan harus sama dengan kualitas makanan yang kita makan? Ya, sebenarnya kalau mau yang ditanya afdolnya yang biasa kita makan, biar mereka yang menerima itu merasakan apa yang kita makan. Apakah lantas kalau di bawah kualitas yang kita makan lalu tidak sah? Tetap sah. Cuma ini masalah keafdolan. Itu yang pertama. Dan ingat, kalau mengeluarkan zakat, sebarkan di mana kita mencari nafkah. Surabaya kita kerjanya, sebarkan di sini. Di sekeliling kita ini, jangan kita kerjanya di sini, Madura ngeluarkannya. Keluarkan zakat di Madura. Tidak. Saya juga orang Madura, ya. Jadi saya ngeluarkannya di Sidoarjo karena saya tinggalnya di Sidoarjo. Masalah di Madura bagi-bagi sendiri beda. Ya, gitu. Jadi tempat kita mencari nafkah di situ kita ngeluarkan. Nah, yang kedua, apa tadi, Pak? Kok kali? Oh, zakat mal. Oh ya, yang beras khusus. Nah, jadi itu masalah keafdolan, nggih Pak, nggih? Masalah keafdolan. Jadi afdolnya disesuaikan dengan apa yang kita makan supaya orang bisa merasakan apa yang kita makan, tapi seandainya kualitas yang kita keluarkan di bawah yang kita makan tetap sah. Karena apa? Tetap namanya beras. Cuma kan nggak pantas gitu aja ya. Masalah ketidakpantasan. Satu. Ada lagi? Yang kedua. Maksudnya tadi yang kedua itu zakat mal. Bukan yang makanan pokok. Karena sebenarnya kita mengkonsumsinya kan kalau makanan pokok yang biasa digunakan adalah beras putih. Kalau sebenarnya kita biasa menggunakan beras merah, apakah itu juga zakatnya juga beras merah gitu? Biasanya saya makan beras merah, Ustaz. Apakah harus beras merah juga? Tidak. Yang penting beras. Pada umumnya ya, orang-orang di situ beras putih. Gak usah disamakan, nggak apa-apa ya. Kita khusus kayak gini, Ustaz, harus mengandung protein ini. Ya enggak, pokoknya beras standar aja.
Meskipun itu ada di bawah kualitas kita atau di atas kualitas kita, tetap sah. Afdolnya kalau kualitasnya sama dengan kita. Satu. Yang kedua tentang zakat mal. Contoh salah satu zakat mal itu banyak. Salah satunya zakat profesi. Zakat profesi syaratnya 2. Yang pertama nisab. Mencapai nisab 85 gram emas. 1 gramnya berapa sekarang? 1 juta. Kok ono sing 600? Ini tahun berapa ini? Berapa, Pak? 1 gram emas berapa? 1 juta. Anggap 1 juta ya. Biar gampangnya 1 juta. Anggaplah 1 juta. Jadi 85 gram emas. Artinya apa? 85 gram emas. Kalau kita kalikan dengan 1 gramnya, berarti 85 kali 1 juta, 85 juta. Yang kedua, haul. Itu sudah terkumpul dalam 1 tahun. Jadi kalau dalam 1 tahun terkumpul uang 85 juta setelah dikurangi kebutuhan pokok kita, utang kita terbayar semuanya, ini sudah terbayar, ternyata masih ada uang kita di total 100 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ustadz, ini 1 tahun saya hitung gaji saya pas 85 juta, tapi saya bayar utang, kebutuhan pokok dibutuhkan, tidak wajib, pasti berkurang. Ya, karena itu setelah dikurangi kebutuhan ya, utang, ya, ngontrak iki, ngekos iki, ya, beli iki, gak apa-apa, dikurangi semuanya. Nah, terkadang ada yang langsung main potong 1 bulan. Jadi kalau misalkan untuk 1 tahun itu dikiaskan kepada emas dan perak. Caranya seperti itu, 85 gram emas. Nah, kalau misalkan zakat profesi bulanan, sebenarnya kan kalau misalkan dikiaskan kepada emas belum tentu sampai. Paham maksudnya? Kan biasanya ada 1 bulan harus dipotong gitu ya. Ini sebagai apa namanya? Sebagai zakat gitu ya. Ya sebenarnya ya malah hati-hati itu. Terkadang malah dipotong padahal tidak mencapai zakat. Akhirnya kan berarti ada penarikan zakat padahal dia tidak berhak mengeluarkan zakat. Ini bisa juga masalah. Nah, apa? Legal. Yang tidak mungkin membantu, kita husnudzon aja. Nah, tapi mungkin saja mungkin saja yang pakai bulanan itu ternyata dikiaskan kepada zakat pertanian. Nah, kalau yang tahunan tadi dikiaskan kepada zakat emas dan perak, harus mencapai nisab dan haul. Nisab itu ukuran 85 gram emas, haul itu 1 tahun. Kalau yang bayar bulanan itu dikiaskan kepada pertanian. Zakat pertanian itu ditarik setiap panen. Nah, itu dianggap wis panen iki, tarik. Tapi ukurannya beda. Kita cocokkan ya, ukurannya beda. Nah, berapa ukurannya? Ukurannya adalah kalau sudah mencapai 520 kg beras. Dalam 1 bulan sudah mencapai 520 kg beras. Coba dihitung, berapa kira-kira? 1 gram beras berapa? 10.000 dah. Berapa, Bah? 520 gram emas. Kok emas? Beras. Sekitar 5 juta. Nah, berarti kalau bulanan gaji 6 juta, wajib enggak? Belum tentu. Nah, santai ya, Bro. Dipotong pengeluaran. Paham? Pengeluarannya dipotong, butuh ini kebutuhan. Ternyata setelah 6 juta tinggal 4 juta. Wajib enggak? Tidak. Kalau gaji 10 juta, oh masih 7 juta. Wajib. Harusnya gitu. Nah, jadi ada kalanya kita mengkiaskan kepada emas dan perak, ada kalanya mengkiaskan kepada apa tadi? Pertanian. Nah, kalau yang 1 bulan pertanian, tapi harus cocok itu sebenarnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain. Monggo, Pak. Yang mana dulu ini? Oke, ini banyak. Ya wes pertanyaan terus. Ini gak ono minumnya ya? Kok wes kering? Monggo. Terima kasih, Ustaz. Yang saya tanyakan tadi, pada saat orang tersebut ternyata dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Gitu. Tapi karena dia ingin
ya ada sesuatu yang saya harus mengeluarkan zakat dari penghasilan saya. Yang dikeluarkan itu nanti dianggap sebagai apa? Apakah sedekah, apakah infak, terus apakah itu bisa kita berikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima? Terima kasih, Ustaz. Siap. Sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama itu yang saya pakai adalah zakat setelah dipotong dengan kebutuhan pokok itu dengan cara neto. Itu berat apa namanya? Berat bersih. Ada cara kedua namanya dengan cara bruto. Ya, ini cara yang hati-hati. Jadi ada dua cara. Ya. Cara bruto langsung kita potong, ya pokoknya gaji sudah 7 juta, gak perlu kita hitung pengurangannya ini cara bruto. Jadi ada dua cara. Ini disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bruto dan neto. Kalau neto kita potong dengan utangnya dibayar dulu, aman. Cara yang pertama tadi. Tapi ya biasanya ya kita ya cocok yang cara yang ini ya. Makanya yang tak sampaikan cara yang ini setelah dipotong. Nah, cara yang paling aman langsung bruto, bah. Wis pokoknya 8 juta. Oh, sudah lebih 5 juta. Enggak mikir dulu apakah ada pengurangan, wis keluarkan. Nah, kalau kita niatkan zakat, masuk ke dengan cara bruto, masuk bah tetap gitu ya. Nah, jadi ada dua cara. Nek fikih ku wakih caranya ya. Go, tadi banyak yang nanya di sana, monggo. Monggo, mic-nya minta tolong. Oh, ini mic-nya ternyata wis dipegang. Monggo. Terkait dengan zakat dengan apa? Uang. Beli beras. Oh, beras. Nah, itu bagaimana caranya untuk agar itu benar-benar sesuai dengan syaratnya? Apakah panitia itu menyediakan beras dulu? Kalau yang beras dulu kan artinya setelah nanti jual beli, apakah itu termasuk setelah jual beli ataukah kita kumpulkan uangnya baru kemudian kita belikan? Nah, kemudian kalau ketika kita belikan, kalau misalnya terjadi selisih harga, apa mungkin lebih atau bagaimana ya, itu bagaimana? Apakah kita harus mengembalikan atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kalau itu terjadi di masjid, Pak, di halaman masjid, misalnya di halaman kita, apakah itu dianggap sebagai jual beli atau tidak? Ya. Terus yang berikutnya terkait dengan mencampur, Pak. Pengalaman kami ketika kita mendapatkan beras ada yang dikasih 3 kilo, ada yang 5 kilo. Nah, sedangkan pada saat pembagian itu kita samakan. Nah, itu apakah termasuk dalam kategori mencampur? Atau bagaimana kira-kira cara untuk bisa mendapatkan sesuai dengan aturan? Terima kasih. Pertanyaannya sangar-sangar ya. Kayak panitia zakat, saya kayak utusan dari lembaga-lembaga zakat gitu. Tapi memang saya pernah diutus lembaga zakat. Di depannya Rois Suriah, saya yang muda yang nyampaikan, tapi pede ya, ngawur ya wis terserah belakangan, tapi manut semuanya, padahal sesepuh kiai NU nggak sombong ya, tapi cuma congkak ya. Sama. Jadi yang pertama tentang masalah merupakan kepada beras, nggih. Jadi sebaiknya takmir harus diperjelas akadnya para jamaah, mungkin melalui pengumuman atau ada banner ya. Nanti kita hanya menerima zakat berupa beras. Satu, kalau seandainya ada yang membawa uang, tetap akan kami rupakan dengan beras. Sudah ada kesepakatan, dan jamaah ya harus, yang mau melewat panitia itu ya harus mengikuti kesepakatan itu. Jadi harus ada akad. Akadnya itu ya tetap dianggap akad jual beli. Jadi itu beli kepada kita beras maksudnya. Kalau namanya akad jual beli, jangan sampai kita lakukan di area masjid. Ini catatan, di dalam masjid sini ya keluarlah minimal ya. Luar ya, jangan di situ. Tetap. Terus kalau ternyata dikumpulkan dulu uang, ada selisih, tergantung kesepakatan. Makanya harus diperjelas oleh panitia, para jamaah nanti akan saya rupakan beras. Kalau seandainya ada selisih, kita masukkan kepada apa gitu loh. Kita
masukkan dalam bentuk sedekah, infak dan lain sebagainya. Harus ada kesepakatan. Karena kalau tidak ada kesepakatan harus balik. Paham maksudnya? Karena akad penting kalau dalam Islam. Ya, zina sama kawin yang berpahala sama caranya. Cuma karena apa? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Saya masih hafal, soalnya masih muda. Tak hafalkan tiap hari ya. Karena kemarin saya habis ngakad nikahkan orang ya. Maunya tak gantikan orangnya, saya habis pakai jas, siapa tahu nggak hadir, nggak jadi. Saya sengaja kalau disuruh khutbah nikah pakai jas, siapa tahu nggak hadir tak gantikan. Ternyata astagfirullah hadir, kecewa ya. Gitu Pak ya. Yang kedua apa tadi Pak? Mencampur. Ternyata ada yang misalkan 5 gitu ya, 5 kilo. Misalkan di sini disepakati yang dibagikan 3 kilo. Yang pertama solusinya kan harus menjadi amil. Ini solusi pertama. Ada solusi kedua. Solusi pertama jadi amil aman, mencampur aman. Kalau ini susah Ustaz, ngurus amil ini saya nggak ada kenalan. Jadi ini masih bentuk panitia. Yang penting bisa memastikan tidak kembali kepada orang yang memberikan. Makanya kasih nama. Oh ini si ini. Jangan sampai beras itu kembali kepada orang yang memberikan. Paham maksudnya? Baru bisa sah. Nah yang menjadi tidak sah itu kalau kembalinya itu. Makanya solusinya agak susah yang kedua. Karena status panitia. Itu bisa difahami? Atau masih nggak terima? Oh iya. Monggo. Tadi ada yang mau nanya mic-nya belakang. Hah? Tuh, ada yang ketiga Tabah. Apa pertanyaannya? Termasuk jual beli termasuk jual beli sudah ya tadi ya. Makanya kayaknya ngantuk ini ya. Pertanda ini. Di masjid ini loh jual beli. Termasuk jual beli, maka lakukan di luar masjid. Ini pembulian ini namanya ini. Oke, monggo di belakang. Monggo. Ini sudah 1,5 jam ya, Angel sampai jam berapa ini? Ngawur, saya buka puasa nyampe rumah ini kalau kayak gini ini. Masalahnya hari ini saya 4 jadwal. Pagi di sini, berangkat saya jam 3, bangun jam 2, nelponi anak-anak itu nggak diangkat-angkat. Coba bangunkan anaknya orang ini. Sendirian yo, nggak kuat. Masalahnya dari Sidoarjo 1 jam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zakat yang meninggal bulan Ramadan. Siap. Kebetulan kakak saya itu sudah meninggal tahun lalu. Kebetulan beberapa hari yang lalu juga istrinya meninggal. Jadi saya tanya gini, Mas. Tetap anaknya itu apa tetap menzakati orang tuanya atau bagaimana, Ustaz? Sudah meninggal. Iya, menzakati orang tuanya misalnya. Maka tinggal anaknya satu aja. Ini tetap menzakati atau tidak? Dan yang kedua, untuk masalah zakat fitrah. Kebetulan kakak saya itu juga nggak mampu ya. Suaminya sudah stroke, tidak bekerja, sehingga zakat fitrah saya berikan ke dia. Kepada... Tapi karena luar kota sekarang saya transfer. Ya. Nah, yang saya maksud gini, zakat fitrah saya itu kira-kira tidak diterima atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono aku ada. Kita terakhir ya. Ini sudah kering. Habis ini Jumatan sih lanjut di Surabaya. Waduh. Asar sih lanjut di Sidoarjo. Malamnya di Sidoarjo lagi. Aduh, 4 ini. Harus tidur ini. Yang pertama, untuk orang tua yang sudah meninggal, gitu bagi. Apakah tetap wajib dizakati? Tidak wajib. Tetapi kalau kita mau mensedekahkan sesuatu atas nama orang tua, itu afdol dan sampai pahalanya. Membaca Al-Quran kemudian dihadiahkan kepada orang tua, afdol dan sampai pahalanya. Oh iya tahu Ustaz? Loh gak percaya ya. Ngawur ya, gak percaya saya pulang.
Satu. Yang kedua apa tadi? Memberikan zakat kepada kerabat. Apakah boleh, Ustaz? Yang pertama, kalau kita memberikan zakat itu yang penting dia itu tidak menjadi tanggungan nafkah kita. Anak kita menjadi tanggungan nafkah kita. Gak boleh kita mengeluarkan zakat kepada anak. Istri kita menjadi tanggungan nafkah kita. Berarti kita gak boleh mengeluarkan zakat kepada istri. Orang tua, kalau orang tua itu menjadi tanggungan kita nggak boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tua. Tapi kalau orang tua bukan tanggungan kita, nggak ikut dalam nafkah kita. Paham maksudnya? Kalau dia fakir miskin, boleh orang tua menerima. Termasuk kerabat tadi. Yang paling afdol memang yang paling dekat dengan kita. Kenapa? Kita dapat dua. Kalau kepada orang lain kita dapat membantu. Tapi kalau ke kerabat dapat silaturahim dan juga membantu. Apakah sah? Ya disesuaikan, karena transfer uang sesuaikan dengan mazhab Hanafi 1.500.000. Yang paling murah 200.000 gitu ya. Itu kurma yang paling murah. Jangan 30.000 yang nggak sah. Itu ya. Sementara mungkin itu ya, ini sudah mulai gimana gitu ya. Kayak ada manis-manisnya gitu ya. Repot nanti. Kita tutup dengan doa. Ini pasti banyak yang bertanya ya, nggak apa-apa. Nanti biar penasaran, biar diundang lagi ya Pak ya. Nggak ngundang kok cuma segini. Padahal saya punya rencana pengen mengkaji cara sholat 4 mazhab biar tahu semuanya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, asik ya? Wah, Pak undang lagi. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka